يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. Bismillahirrahmanirrahim. Para alim, para ulama yang sama kita muliakan, imam-imam kita, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengisi waktu luang kita 15 menit ya, bagus itu 15 menit ingin siapa nanti bu ya, sampai jam sawaleh yang panjang ya, muncul tawacu. Kalau tidak nyawa cari tawanjang begitu mah. Subuh maksimal 15. Bagus. Hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan ketaatan agar kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah insyaallah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita sudah berada di akhir bulan Syawal. Bagi yang sudah, alhamdulillah melaksanakan puasa Syawal. Bagi yang belum, apa sabar dulu tahun yang akan datang kalau lagi duit jo. Karena kalau tidak salah nanti tanggal 28 itu berakhir Syawal. Siapa yang puasa Ramadan, man shoma Ramadana thumma atsbahu sitta min Syawal. Kajian kita berlandaskan kepada Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-9. Ini ada sebagian kita sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, Allah menyampaikan, hendaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita ke Allah jikalau sekiranya meninggalkan sepeninggal kita anak-anak, generasi-generasi, turunan-turunan yang lemah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini fenomena yang sekarang yang terjadi. Kita di Sumatera Barat, Kota Padang khususnya, banyak terjadi tawuran. Kali sampai terangah kamari ibu-ibu ya, sangat memilukan sekaligus memalukan. Awak di Minangkabau yang kue dengan falsafah adat basandi, syarak basandi, kitabullah, syarak mengatur, adat memakai. Ini kan sangat kita junjung tinggi. Tetapi ini kejadiannya dan kenyataannya. Nah, kenapa itu terjadi? Hadirin kaum muslimin, ini yang penting bagi kita. Kita sebagai orang tua, tokoh masyarakat, sebagai pemuka ataupun aparat sekalipun, yang jelas kita sebagai orang tua, ayah, ibu, kakek ataupun nenek. Bahkan Pak Kapolda kita sudah punya selalu slogan beliau sampaikan, zero apa itu bu? Tawuran. Tapi tawuran menjadi hijau. Zero balap liar. Ini kan aneh sebenarnya. Kok bisa ada balap liar?
Kira-kira anak SD, anak SMP, SMA itu kan belum bisa dia beli kendaraan sendiri itu. Siapa yang membelikan? Orang tua. Akhirnya pakai untuk untuk itu, balap liar. Maka ada 3 kategori kunci yang bisa kita laksanakan insyaallah untuk mengantisipasi itu semua. 1, fungsikan secara maksimal rumah tangga. Di mana-mana sering disampaikan, maksimalkan fungsi rumah tangga. Rumah tangga itu ada ayah, ada mandi, ada anak. Tidak mungkin anak itu tidak ada orang tua, tidak mungkin itu. Pasti ada orang tuanya. Lah ditolong dek pemerintah kita, ada program 8 Balih 21. Mungkin ingat ya Pak Ibu ya, 1821. Kasihnya tuh kalau lo waktu maghrib tuh anak-anak laki dan perempuan tuh tidak usah banyak keluar lagi di rumah. Kegiatan sekolah, kegiatan ngaji, atau kegiatan yang seharian tidak ketemu dengan orang tua di rumah. 1821 maksimalkan. Kalau hanya tahu, kalau tidak dilakukan, tidak juga. Pak, ini tinggal di kontrak, di kos Pak. Bapak ibu kos tanggung jawab. Ayah Jomandi menyaran kawan kan supaya anak itu aman, bukan hanya sekedar tinggal. Punya aturan di rumah kos itu. Kalau jam 9 itu sudah keluar, pintu kunci. Jangan kita diaturnya. Anak-anak itu memang usianya, hadirin kaum muslimin. Jadi maksimalkan rumah tangga. Ingin rapinya di dalam rumah tangga, Allah jelaskan, Allah abadikan dalam Al-Quran surah Luqman 31 mulai ayat 3 balik sampai 9 balik. Saranca situ tuh. Tahap pertama kali tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu. Itu tauhid. Kalau tauhidlah rancaklah, duduklah bagus, insyaallah keluar anak akan baik. Dima mulai dalam rumah tangga. Siastarnya ayah jomande. Ndak lepas dari situ. Jadi peran orang tua sangat menentukan. Bapak Ibu, kalau kita lihat inyi hawa dulu, inyi canduang, inyi para bahkan imam besar Masjidil Haram yang nama beliau diabadikan di Masjid Raya, itu beliau di mana lahir? Dari rumah tangga yang baik. Buya Hamka dan tokoh-tokoh kita lainnya dalam rumah tangga. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, awak fungsikan rumah tangga sebaik-baiknya. Kalau tidak tanggung jawab, la tadallu maqadama abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergerak, tidak akan bergeser telapak kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat, kata Rasul, hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan hidup. Di antaranya adalah bicara masalah an malihi, harato di rumah tangga. Rumah awak tu apa gunaan untuk apa sekadar untuk lalu saya. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, kalau dalam rumah tangga baik, bagus, anak dididik elo-elo, insyaallah keluar akan baik. Mungkin Bapak Ibu yang guru, yang dosen, carilah anak-anak yang dari dalam rumah tangganya bagus dengan anak yang kurang bagus, singkah orang barangainya, ia tagang-tagang urek liya duwe. Nah iya samure jadi emang seperti itu startnya di rumah tangga. Ajarkan bagaimana dia bersyukur ke Allah, berbakti ke orang tua. Itu kemarin masuk ke dalam WA kita itu ada seorang anak nanya ke dia Tioto nyuantak orang gayanya, nyugiliang, nyetabrak orang tua ayahnya. Nah bayangin tuh. Itu dalam rumah tangga, produk rumah tangga. Ini jangan pula disalahkan mentah-mentah kepada anak, kenakalan remaja gitu. Kita kembali start rumah tangga.
cara bersyukur ke Allah, berbakti ke orang tua, itu tanggung jawab orang tua. Sampaikan bagaimana dia sabar menimpa sesuatu, ajarkan dia ibadah, itu orang tua dulu. Sebelum anak dibawa ke masjid, ke rumah ibadah, itu dalam rumah tangga sudah ditanamkan nilai-nilai ibadah. 1 5 menit, berapa lagi? 5, 10, 15, 10 menit lagi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. 1, rumah tangga. Karena kita akan kajian semua memang tidak boleh lama. Boleh kalau ada sarapan paginya, Bu? Ada ya, masing-masing nanti ya. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, alhamdulillah. Rumah tangga kita maksimalkan. Jadi bukan hanya untuk jamaah, keluarga juga dalam penyampaian juga. Ustaz juga seperti itu. Kita start dalam rumah tangga. Sejak 2007 balik televisi tidak hidup di rumah Bapak Ibu. Bukan promosi tidak, cuma berbagi saja. Tidak hidup sampai hari gini. TV ada. Tapi karabang saja tinggalnya. Karena tidak banyak di sana. Apapun yang terjadi keluar dalam televisi itu nanti Allah akan hisab. Allah akan tanya, Allah akan tagih. Gak bisa main-main. Hadirin, kita ini bukan hak milik tauhid, tapi hak pakai. Kita yang ada bagi kita, di luar kita, bukan hak milik, tapi adalah hak pakai. Kodrat, iradat, sami', basar, pakai, silakan. Tapi ingat, Allah akan minta pertanggungjawaban. Inna sama, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad itu di sana maknanya hati. Kullu, ada kullu di sana. Tiap-tiap itu kasadualahnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi oleh sebab itu hadirin, kita maksimalkan fungsi rumah tangga semaksimal mungkin agar menjadikan anak-anak yang terbaik, tidak akan membuat masalah kita dunia dan akhirat. Karena Allah sampaikan, pelihara dirimu dan keluargamu. Kalau awak lah rajin solat ke rumah saji, keluarga awak leh. Bapak-bapak kalau lah rajin solat jamaah ke masjid, pelihara diri kita dan keluarga. Siapa keluarga itu? Anak dan istri kita. Kalau istri lebih dari cie, ya Pak ya. 1. Yang kedua, rumah ibadah. Bawa anak ke rumah ibadah, jangan dijauhkan. Nya doya tempat lain bagai anakku bersih dari rumah ibadah, ribui pulang. Apa yang mari aku sungai tambah lo, turun-turun nanya sungai gaya kau. Atau camih anak kau. Ayo lari anak kau pulang. Habis itu dari remaja lo panggil lo. Nana datanglah dari remaja. Ustaz lah tibo, hari lah jam 10 aja baraka wiri kau. Hanya tingkai saja di kadai jauh ni nak mati. Salah kami bausi rasanya. Tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusir anak dari rumah ibadah. Tidak ada. Bahkan Rasul sedang sujud sekalipun, sedang sujud. Hadirin, sedang sujud itu sedang ibadah tu. Naik ke pundak beliau, cucu beliau Hasan wal Husain, lagi dibantiang dan Nabi. Tidak, dilamakan sujud oleh Rasul. Itu pendidikan dalam ibadah itu. Jadi bawa anak, tanggung jawab siapa? Orang tua. Ingat, kalau anak-anak kita tidak dibawa ke masjid, ke rumah ibadah, siap-siap anak kita akan dibawa ke tempat narkoba. Siap-siap anak cucu akan dibawa ke tempat maksiat. Narkoba kini Bapak Ibu, Sumatera Barat peringkat ke-6 Indonesia. LGBT 18.000. Kita ada datanya. Itu orang kasarannya Bu 8 balik ribu. Uish, orang satu itu ndak bercampur jombe itu. Coba bayangan tuan. Sedang kambing jantan saja, sama-sama kambing jantan ndak mau dia. Ini orang manusia yang punya kelengkapan diberikan Allah, itu kan program. Itulah yang kadikuin itu. Dari dulu udah terlaknat dan terkutuk.
Ndak namo dinasehati, bumi ku diangkek di balian. Dilanjuin lo dia awak. Laki sama laki bilo lo kau anak kau, ndak mungkin do. Ibu ya, latibo. Lama nanti yang jangan nampak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi rumah ibadah itu adalah menentukan. Kalau rumah tangga sudah bagus, bawa ke rumah ibadah. Bapak Ibu, anak nangka dibawa ke rumah ibadah yang lanamuah menerima nasihat, arahan. Iko anak kene baru, anak aktif lo, mulai masuk dari pintu janjang dua, balari zai, bantu lapangan bola kaki. Orang sarang suji nyotendang ke tepung orang, atau ndak tu? Di rumah sedelu. Anak yang sudah bisa menerima kebenaran, diam, hanya diam. Nak duduk dengar khutbah, duduk dengarkan kajian, ya. Tak boleh lari. Pakai adab-adab dalam masjid. Awak kan bawanya kan untuk pendidikan ibadah. Kalau mengganggu urusan itu tidak ibadah tu, musibah tu. Jadi bagaimana teknis pendidikan itu yang baik? Rumah ibadah jangan dijauhkan anak-anak kita, generasi kita. Tidak perlu tunggu-tunggu program-program wirid remaja itu. Kalau program pemerintah kan hanya 2 kali sebulan. Kita saja, karena remaja itu anak-anak kita. Yang terakhir, kalau sudah bapak-bapak panitia kita, yang terakhir, jadi 1 rumah tangga, kedua rumah ibadah kita maksimalkan, yang ketiga rumah sekolah. Bapak Ibu, rumah sekolah, carilah rumah sekolah pendidikan anak yang betul-betul menggiring anak kita salamai dunia akhirat. Salamai dunia akhirat. Karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan Bapak Ibu hadirin di hadapan Allah. Ini kadang-kadang sekolahnya, masuk situ itu sekolah kaporit, apa namanya itu? Kaporit. Lain tak mengentuk ibu dia. Favorit, itu sekolah tu hebat, sekolah tu mantap, ini semacamnya. Kalau sekolah itu hanya dikejar yang target-target seperti itu, nanti dalam masyarakat dia tidak mampu, itu rugi Bapak itu. Jadi sekolah itu tidak usah yang mahal, tapi murah meriah. Sampai dalam masyarakat dia bisa jadi imam, bisa muazin, bisa iqamah, ada acara disuruh baca Al-Quran namuah. Tapi sekolah-sekolah lain rancak. Tapi di rumah dalam masyarakat bantu ayam diaku aja, itu dah muah tu. Kayak imam kita tadi, masya Allah luar biasa. Allahumma bil Quran, beliaunya. Mana imam kita tadi? Dalam. Kan hebat itu, luar biasa. Makharijul huruf beliau. Lo bini tu bu, lo nak. Ambil nantu bu. Buatlah ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi oleh sebab itu penting pendidikan. Hanya kadang-kadang ada juga tempat lain pakai, di pondok tu ada bully, di pondok tu begini dan segala macamnya. Carilah yang baiknya, yang tidak bulinya. Kalau ada pondok-pondok, sekolah-sekolah yang bermasalah Bapak Ibu, jangan sekolahnya ini tutup. Itu tidak benar itu, tidak menyelesaikan masalah itu doh. Tutup. Ada LGBT, tidak menyelesaikan masalah. Andaikan di rumah awak ada manci Bapak Ibu, ada manci, untuk menghilangkan manci apa ke rumah harus diwakah? Ya Bu, enggak kan? Tangkok sama manci itu, kabe, bu kemaru tu. Kau nak kayak dingin dah. Jalan terus pendidikan agama itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, mohon doanya. Lai boleh minta doa Bapak Ibu. Doa subuh Bapak Ibu jamaah yang ikhlas mudah-mudahan diijabah Allah. Anak saya yang nomor 2 mohon doanya sedang proses pendaftaran ke Universitas Ummul Qura di Mekah Bapak Ibu. Mohon doanya Bapak Ibu. Yang besar sekarang alhamdulillah sudah berada di Mesir di Al-Azhar. Dari rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Nomor 3 sekarang dalam program penyelesaian tahfizul Quran 30 juz. Mudah-mudahan tahun ini selesai. Allahumma arhamna bil Quran.
Dan yang keempat, sekarang sudah diterima di pondok pesantren. Jauh, bukan di Padang, luar Padang. Perempuan lagi itu. Ada ibu-ibu tempat lain, ndak sayang jo anak doh. Bajauan bacampanan anak jauh-jauh. Biarlah bapak ibu daripada besok walagai nyo campaan ke panti. Nanti apa? Dijemput. Mau ibu? Ndak kan? Makanya didik dengan agama. Jadi rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah, mari kita maksimalkan mendidik anak cucu generasi kita. InsyaAllah kalau itu dimaksimalkan, tawuran tak akan ada, balap liar tak akan ada, InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Lebih kurang 15 menit dalam penyampaian nambo tadi, kok kurang lama manihi, racik bawang dek kurang alu, hirono picik dek kurang kuni, atau masakan talabiah matah, maafkan nambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita saling maaf memaafkan. Jadi kok indak dijajang ngamonanya, indak ditangguh ambu turun, mungkin tak dorong di lompatan lumpuh di kaki nan kapatang. Tak ada gadiang nan tarata, tak ada tupai nan tak gawah, yang qadim hanya Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Alhamdulillah ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.